Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muizzatillah, saya sebagai penyaji ke-1. Dan perkenalkan, nama saya Abdi Syafadillah sebagai penyaji kedua. Dan saya Jelani sebagai penyaji ketiga. Dan saya Muhammad Atiful Akbar sebagai penyaji keempat. Kami di sini akan menjelaskan sistem pengurusan Pondok Pesantren Nasyidul Tulab. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pondok Pesantren Nasyidul Tulab adalah pondok pesantren tertua yang terdapat di Jawa Timur. Memasuki era kepengasuhan yang ke-10, kini dipegang oleh Ki Haji Muhammad bin Muafi. Selama kepengasuhan beliau, baik sesudah ataupun sebelumnya, telah berlaku sistem kepembinaan. Kemudian sistem kepembinaan ini diubah pada bulan Agustus 2022 menjadi sistem kepengurusan. Sistem kepengurusan ini dijalankan oleh santri senior yang dinamakan pengurus. B. Rumus masalah. 1. Apakah yang dimaksud kepengurusan? 2. Apa tujuan dan manfaat dari daya sistem kepengurusan? 3. Apa yang menjadi kewajiban pengurus dalam menjalankan tugasnya? 4. Apa dampak positif dan negatif dengan dan sistem kepengurusannya? C. Tujuan penelitian. Karena sistem kepengurusan ini terbilang masih baru, maka dari itu perlunya pengenalan dan bersifat detail guna mengetahui apa yang dinamakan pengurus. Pembahasan. Pengurus pondok adalah sebutan bagi seseorang yang diberi amanah oleh pengasuh untuk membantu dan berhikmah pondok pesantren. Amanat dan tanggung jawab pengurus diberikan kepada orang ataupun santri yang dianggap mampu mengembangkan amanat yang telah dipercayakan kepada diri seseorang tersebut. Tujuan serta manfaat dari adanya sistem kepengurusan yakni dapat membantu bergeraknya roda pesantren yang telah dirancang programnya sesuai ketentuan yang diinginkan oleh pimpinan pondok pesantren. Manfaat yang terdapat dengan adanya sistem kepengurusan yakni keputusan yang diambil oleh pimpinan lebih baik karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang dan tanggung jawab yang diemban oleh semua posisi pembagian kerja yang logis dan memadai, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Program dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bagian kesehatan. 1. Memberikan penjagaan minimal 2 minggu sekali. 2. Mengadakan penyuluhan minimal 1 bulan sekali. 3. Pengadaan tempat khusus bagi santri yang sakit. 4. Menyediakan semua jenis obat-obatan yang dibutuhkan. 5. Mengontrol program organisasi yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan. Bakam atau bagian keamanan. 1. Menjadi tauladan bagi semua santri. 2. Menjaga ketertiban dan keamanan pondok dari dalam pun dari luar. Keamanan pondok dari dalam maupun dari luar. 3. Menanamkan budaya hidup, disiplin dan sopan dalam pergaulan sehari-hari. 4. Membuat dan mengontrol jadwal piket malam dan pemukul bel. 5. Menyediakan dan mendata serta memberikan surat izin bagi yang berkepentingan. 6. Mengadakan pemeriksaan rambut pada akhir bulan dan kuku setiap minggu. 7. Mendata dan melaksanakan mahkamah konun. 8. Menyediakan alat dan sarana yang berkenan dengan bagian keamanan. 9. Memberikan sanksi dan evaluasi setiap pelanggaran. 10. Mewakili ketua apabila berkehalangan kehadiran. 11. Membuat tata tertib yang bersifat anjuran dan larangan. 12. Mengadakan pemeriksaan lemari minimal 2 kali dalam setahun pada waktu yang telah ditentukan. 13. Menertibkan jalannya semua kegiatan di dalam pondok. 14. Memberikan sanksi dan denda bagi santri yang lalai. 15. Mengontrol jalannya lari pagi setiap hari. 16. Berkonsultasi dan memberikan laporan berkelak kepada MPO, wali kelas dan guru-guru terkait pengetahuan ketua. Bapinsa, bagian penggerak bahasa. 1.
menjadi tauladan bagi semua santri. 2. Memberikan kosakata atau mufrodat setiap sore. 3. Mengadakan muhadoroh 1 kali seminggu. 4. Perbaikan bahasa minimal 1 kali seminggu. 5. Mengontrol dan mengawasi jalannya bahasa. 6. Meningkatkan penguasaan mufrodat. 7. Mengontrol dan mengawasi jalannya pergantian bahasa. 8. Menempel slogan-slogan dan kosakata pada tempat-tempat tertentu. 9. Melaksanakan amanah ahkamul luwuh. 10. Mengadakan kreativitas santri setiap akhir bulan 1 kali. 11. Mewajibkan santri untuk membawa kamus al-jaibi. 12. Meningkatkan wawasan santri melalui media dan informasi. Bab perdat atau bagian peribadatan. 1. Menjadi tauladan bagi semua santri. 2. Bertanggung jawab terhadap jalannya ibadah santri setiap hari. 3. Meningkatkan pelaksanaan program bab perdat setiap meliputi A. Salat berjamaah. B. Bimbingan tadarus Al-Quran. 4. Mengontrol jalannya tadarus Al-Quran dan Asmaul Husna. 5. Mengadakan mahkamah syariah. 6. Menganjurkan semua santri untuk menggunakan baju putih setiap hari Jumat. 7. Menganjurkan semua santri untuk memakai peci hitam setiap hari. 8. Mengontrol sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah dan mengajukan sholat tahajud. 9. Melaksanakan pembacaan surah Yasin dan wirid man halal setiap malam Jumat. 10. Mengadakan khotaman Al-Quran setiap 3 bulan 1 kali. Dalam kurung bagian lingkungan hidup. 1. Jadi tauladan bagi semua santri. 2. Menanam kebudayaan cinta dan sadar lingkungan. 3. Menyediakan dan merawat alat-alat milik bagian lingkungan hidup. 4. Mengontrol kebersihan halaman, kamar mandi, dan WC. 5. Mengadakan jumpa berlian Jumat pagi setelah olahraga. 6. Mengadakan lomba pembersihan dan kebersihan kamar 1 kali setiap bulan. 7. Memberikan sanksi atau denda bagi santri yang membuang sampah pada sembarang tempat. Dampak positif sistem kepengurusan dalam menjalankan roda pondok pesantren. Pengurus kerap ambil alih menjadi dibimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini tentunya menjadi keunggulan dari sistem kepengurusan periode saat ini. Selain itu, pengurus juga dekat dengan santri sehingga terjadilah hubungan sosial yang baik tanpa adanya perbedaan kasti di dalamnya. Walaupun demikian, santri tidak boleh memanggilnya nama pengurus melainkan dengan sebutan kakak. Sebaliknya juga pengurus juga tidak menyinggung santri dengan menyebutkan cok, melainkan dengan menyebutkan nama si santri atau adik dengan sopan. Dan yang terakhir yakni dalam penegakan keadilan, para pengurus sejauh ini bersifat moderat dan tidak memiliki pihak-pihak sehingga tidak ada hal yang kontroversi dalam penegakan aturan pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Selanjutnya yakni dampak negatif sistem kepengurusan. Sejauh ini terdapatnya banyak kekurangan yang signifikan dalam tubuh kepengurusan pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Di antaranya seperti pelanggaran-pelanggaran sama seperti santri pada umumnya. Pengurus kerap kali menyalahgunakan jabatan mereka untuk menyeleweng, di antaranya dengan tidak mengikuti program pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang telah berlaku. Selain itu, pengurus juga kerap kali melakukan pelanggaran, baik pelanggaran tingkat ringan maupun tingkat berat sekalipun. Tingkat ringan, pengurus kadang-kali berbuat curang seperti tidak hadir sekolah, juga tidak mengikuti program sholat berjamaah, berkata-kata kurang sopan, tidak membawa kitab pada saat kajian kitab, dan telat dalam kegiatan manapun. Kemudian untuk tingkat berat, pelanggaran yang dilakukan pengurus adalah merokok, membawa alat elektronik dalam kamar, yaitu laptop dan HP, memalak, berkata-kata kasar, dan mencuri. Beberapa pelanggaran di atas merupakan dampak negatif yang sering kami jumpai di asrama. Sanksi yang didapat oleh pengurus melanggar
hampir sama dengan sanksi santri pada umumnya, tapi walaupun sama sanksi yang diberlakukan bagi pengurus terbilang cukup tegas daripada santri biasa. Misalnya untuk pelanggaran tingkat berat, sanksinya bisa berupa pencopotan jabatan dan dikeluarkan dari pondok pesantren Nahdlatul Tulab. Dalam hal ini tentunya menjadi patokan bagi pengurus agar tetap berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Untuk pelanggaran tingkat rendah biasa saja berupa teguran atau peringatan hingga penggundulan. Sanksinya hampir sama dengan yang didapatkan santri pada umumnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Dalam persoalan yang telah kami bahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pada sistem kepengurusan ini adalah badan serbaguna yang menguntungkan pondok pesantren Nahdlatul Tulab. Adapun keberadaan yang menggunakan pondok pesantren bisa menjadi tanggung kanan pengasuh dalam menjalankan pondok pesantren, sedangkan sistem kepengurusan juga tidak luput dari pro dan konsentrasi serta dampak positif dan negatif. Sanksi yang didapat oleh pengurus pelanggar juga bisa dibilangi adil dan tidak mengundang kontroversial. B. Saran untuk pengaruh seperiode ini, berharap semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat dalam ruang lingkungan pondok pesantren, dan kami juga berharap untuk kedepannya agar dampak negatif yang dilakukan bisa diminimal isi atau dihilangkan. Dan yang terakhir, kami berharap agar badan pesantren yang mengawasi isi pengaruh untuk memantau atau lebih intensif lagi tim dan tanduk pengurus supaya pengurus juga menghadap perlakuan yang sepadan dengan santri dalam urusan pengawasan.